Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung, Kejagung, tak pernah menyimpan uang hasil sitaan dari kasus korupsi maupun kejahatan yang mereka tangani di kantor maupun rumah masing-masing penyidik. Kapus Penkum mengatakan bahwa uang-uang tersebut secara otomatis masuk ke dalam rekening penerimaan negara, RPN, yang ada di berbagai bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk menerima penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor. Setelah konferensi pers, uang ini langsung berpindah dititipkan di rekening penitipan lainnya di bank persepsi. Tegas Harli dalam konferensi pers penyitaan uang tunai 479 miliar rupiah dalam perkara TPPU Duta Palma Group di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025. Kapus Penkum juga mengatakan bahwa penyitaan uang ini dilakukan karena Kejaksaan tidak hanya melakukan penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi, ada keseimbangan antara upaya-upaya represif dan juga upaya-upaya pemulihan kerugian keuangan negara, ucapnya. Adapun pada hari ini, Kejagung mengumumkan telah menyita uang senilai 479 miliar rupiah dari dua anak perusahaan PT Darmes Plantations dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, terkait perkara korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Hingga hari ini, total Kejagung telah menyita uang senilai 6,8 triliun rupiah dari PT Duta Palma Group terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tahun 2004 hingga 2022. Kami sampaikan update terkait dengan berapa banyak uang yang sudah disita dari PT Duta Palma Group. Ada uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 804.089 rupiah, ungkap Harli. Selain mata uang rupiah, lanjut Harli, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, juga menyita uang dari berbagai mata uang asing, yaitu 13.274.490,57 dolar Amerika Serikat, 12.859.605 dolar Singapura, serta 13.700 dolar Australia. Kemudian, ada 2.005 yuan, 2 juta yen, 5.645.000 won, dan 300.000 ringgit. Uang yang ada di hadapan kita bersama, termasuk nilai dari uang yang ada saat ini. Yang ketiga, rekan-rekan media, bahwa perlu kami sampaikan supaya ada pemahaman di masyarakat, ya, karena ada berbagai pertanyaan yang juga disampaikan ke kami, kemana uang-uang yang disita dalam proses baik penyidikan maupun penuntutan yang sudah dilakukan, khususnya terkait dengan PT Duta Palma Group ini, ya. Kami mau sampaikan update terkait dengan berapa banyak uang yang sudah disita, ya, dari PT Duta Palma Group. Uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 8.004.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih, ya. Kemudian dalam bentuk mata uang asing ada USD 13.274.490,57. Kemudian SGD 12.859.605. Kemudian Australia 13.700. Kemudian yuan Cina 2.005. Kemudian yen Jepang 2 juta yen Jepang, ya. Kemudian ada won Korea 5.645.000 dan ringgit Malaysia 300. Nah, rekan-rekan media, mengapa hal ini penting kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, supaya masyarakat juga bisa memahami bagaimana upaya-upaya yang terus secara keras dan serius dilakukan oleh Kejaksaan, khususnya jajaran Jampitsus, dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Dan terhadap uang-uang yang telah disita ini secara otomatis masuk di rekening penitipan,
kalau tidak salah di RPL ya, yang ada di berbagai bank persepsi. Nah, jadi kalau kita lihat selalu kita konvers terkait uang sebanyak ini tidak dibawa ke rumah atau disimpan di kantor ya, tetapi langsung berpindah dititipkan di rekening penitipan lainnya yang dimiliki oleh kejaksaan di bank persepsi. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.